Mari sekilas kita melihat sejarah Gereja Kemah Injil Indonesia di Kalimantan Barat. GKII di Kalimantan Barat dibawa oleh keluarga misionaris asal Amerika Serikat, John Arthur Mau dan Edna. Pada bulan Maret tahun 1934, keluarga John Arthur Mau secara resmi mendapatkan izin dari pemerintah Belanda untuk menginjili di Kalimantan Barat. Kabar baik diberitakan di daerah Sintang, Nanga Pino, Nanga Serawai, Nanga Ambalau, Nanga Beloh, Nanga Saih Ketungau, Sepauk dan Sanggau. Pada tanggal 8 November tahun 1935, Pendeta John Arthur Mau bersama dengan istri, Edna dan anak sulungnya Burneal, pindah ke Balai Sekua. Pada tahun tersebut, tercatat telah membaptis 715 orang, kebanyakan dari air tabun. Tahun 1935, dikirimlah beberapa orang dari Kalimantan Barat untuk belajar di Sekolah Alkitab Makassar, yaitu Sura, Ajang dari Kayan, Suandang, dan Nawin dari Kampung Baru. Kabar baik, yang dianalogikan dengan sebuah kapal atau perahu kala itu, telah membuat banyak perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat Dayak di pedalaman, mengubah yang gelap menjadi terang, mengubah yang lama menjadi baru. Mengubah yang tidak peduli atau egois menjadi relawan, menghadirkan perdamaian, menyatukan perbedaan, menghasilkan harmonisasi, memberitakan kabar yang sesungguhnya yaitu kabar keselamatan. Kabar baik, juga mengajar dan mendidik orang dalam pemberantasan buta huruf. Pada tahun 1936, ada 4 sidang atau gereja yang didirikan, yaitu, Jemaat Bethel, Jemaat Immanuel, Jemaat Silo, dan Jemaat Ebenezer. Tahun 1939 sampai tahun 1941 tercatat 8 gereja telah didirikan dan 3.633 jiwa yang telah dibaptiskan. Menjelang cuti ke Amerika Serikat, keluarga pendeta John Arthur Mau, tahun 1942, tercatat lebih dari 4.000 jiwa yang dimenangkan, dan sekitar 3.000 orang yang belum dibaptiskan. Gereja Kemah Injil Indonesia, wilayah Kalimantan Barat, terus mengalami pertumbuhan, sehingga tahun 2016, telah dibagi menjadi 2 wilayah kerja. Wilayah 1, berpusat di Kota Pontianak. Wilayah 2, berpusat di Kabupaten Sintang Kota. Berikut adalah para ketua-ketua wilayah dari masa ke masa sampai saat ini. Pertama Pendeta Zakaria Dawan, kedua Pendeta Lukas, ketiga Pendeta Immanuel Idrus, keempat Pendeta Sulaiman Bua, kelima Pendeta Eliezer Pantan. Keenam Pendeta Demianus Simpson, ketujuh Pendeta Sebinus Luther, kedelapan Pendeta Senan Briang, kesembilan Pendeta Eliezer Luis, kesepuluh Pendeta Carles Roni Esra. 90 tahun, Gereja Kemah Injil Indonesia, di Kalimantan Barat. GKI Wilayah 1 Kalimantan Barat, tersebar di 2 kota dan 9 kabupaten. Terbagi dalam 7 daerah, daerah Belitan, daerah Belitan Baru, daerah Pontianak, daerah Ketungau Hilir, daerah Kapuas Hulu, dan daerah Sekadau. Statistik, 231 gereja dan pos PI, 43.028 jumlah jiwa, 270 pekerja. Sebaran 7 daerah, daerah Belitan, daerah Belitan Baru dan daerah Sekadau di Kabupaten Sekadau, daerah Ketungau dan daerah Ketungau Hilir di Kabupaten Sintang, daerah Pontianak di 2 kota dan 6 kabupaten, daerah Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk efektivitas pelayanan, Badan Pelaksana Harian Wilayah telah membentuk Biro Kategorial dan Biro Non-Kategorial sebagai perpanjangan tangan, berkoordinasi dan bersinergi dengan komisi-komisi di daerah. Menuju 100 tahun. Gereja Kemah Injil Indonesia bertumbuh, bertambah, berdampak. Gereja Kemah Injil Indonesia, wilayah 1 Kalimantan Barat, siap melaksanakan misi. Mewujudkan gereja yang bertumbuh sehat, gereja menjadi pusat pelayanan holistik yang berlandaskan penginjilan. Mendorong gereja-gereja lokal, melalui gerakan misi, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, dan penanaman gereja atau jemaat baru, di beberapa tempat yang menjadi fokus penginjilan. Mendorong gereja untuk melaksanakan aksi sosial, yang berdampak secara langsung, bagi lingkungan masyarakat. Menuntun dan mengedukasi warga gereja, dalam beradaptasi memasuki dunia digital dan pelayanan melalui media sosial.
Harapan kita ke depan, Gereja Kemah Injil Indonesia memiliki lembaga penerbitan berbasis digital secara nasional. Terus akan menata ibadah dan pelayanan musik gereja. Mendata aset bergerak dan tidak bergerak milik gereja atau lembaga, pemahaman bersama tentang tugas dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Pertumbuhan ekonomi jemaat mempengaruhi kondisi keuangan gereja dan lembaga yang relatif stabil, bahkan terus mengalami peningkatan. Pengembangan toko sebagai alternatif atau upaya menambah penerimaan kas wilayah. Program dan harapan ke depan dapat menjadi suatu badan usaha milik wilayah, menerbitkan buku-buku dan konten rohani secara digital. Pengembangan lembaga pendidikan. Sekolah Tinggi Teologi Pontianak. Sebagai wadah, mempersiapkan generasi muda yang terpanggil melayani di bidang pengembalaan dan pendidikan. Berikut informasi, program dan akreditasi, S1 dan S2. Bermitra dengan Yayasan Kartidaya Sahabat Indonesia untuk lokakarya penerjemahan Alkitab ke dalam beberapa bahasa daerah di Kalimantan Barat. Kantor GKI Wilayah beralamat di Jalan Parit Haji Husin 1 Nomor 19 Pontianak Tenggara. Informasi rekening bank, milik dan atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Bank Sentral Asia, BCA. Dapatkan informasi seputar kegiatan Badan Pelaksana Harian Wilayah di media sosial kami, Instagram dan Facebook. Terima kasih, Tuhan memberkati.